Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Jaran Goyang bagian 4. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Saat Pak Budi melihat Mila, ia terkejut lantaran ada sosok gaib yang berdiri di belakang Mila. Sebisa mungkin Pak Budi berusaha untuk tenang. Memang Pak Budi adalah seseorang yang mempunyai kelebihan bisa melihat hal-hal gaib. Dan sekarang ia melihatnya di belakang Mila. Sosok perempuan mengenakan kebaya dan berwajah pucat. Sosok gaib yang mengikuti Mila tidak lain adalah Nyai, penghuni air terjun Pangelangan. Pak Budi tertunduk ketakutan. Keringat mengalir di dahinya. Ia duduk di kursi makan dengan wajah tegang. Bagaimana tidak, sosok gaib itu malah terus memperhatikan Pak Budi. Ayo Pak, silahkan. Setelah semuanya dihidangkan, Ahmad mempersilahkan Pak Budi untuk makan. Secentong nasi dan sedikit sayur diambil Pak Budi, kemudian makan dengan terburu-buru. Pak, pelan-pelan saja. Pak Budi tidak sanggup berlama-lama di sana. Tidak sampai 20 menit, Pak Budi menyelesaikan makanannya. Saya pamit dulu, Mas. Loh, kok buru-buru sih, Pak? Tanya Mila. Iya, mohon maaf, saya ada urusan lagi. Iya Pak, nanti aja dulu, tambah lagi nasinya Pak. Sudah Mas, saya sudah kenyang. Tanpa basa-basi lagi, Pak Budi bangkit dari duduknya untuk pamit. Ahmad mengantarnya sampai pintu. Mas, ada hal yang mau aku omongin tentang istrimu, kata Pak Budi sesaat sebelum pergi. Kenapa ya Pak? Belum rampung Pak Budi menjelaskan apa yang ia lihat, Mila muncul dari dapur beserta sosok gaib di belakangnya yang tersenyum mengerikan. Nanti saja Mas. Terbirit-birit Pak Budi pergi dari hadapan Ahmad. Halo nak, suamimu itu loh, udah dapat kerjaan belum? Suara dari seberang telepon terdengar bernada tinggi. Belum mah, tenang aja. Uang yang dikasih mama masih cukup kok. Kami gak boros kok mah. Mila duduk santai di atas sofa sambil mengelus-ngelus kucing hitamnya. Ya gak bisa gitulah. Suamimu harus kerja nyari nafkah. Jangan malas-malasan gitu. Iya mah, suamiku juga lagi berusaha kok. Tahu sendiri kan, nyari kerjaan di sini itu susah mah, nggak kayak di Jakarta. Oh iya, terus gimana itu si Ahmad? Nggak kasar kan sama kamu? Enggak kau mah, dia baik kok. Pokoknya kalau kamu mau cerai bilang mama aja. Nanti mama urus ke pengadilan. Mila menambahkan wajah kesal. Enggak lah mah, mama itu kenapa sih? Orang aku cinta sama dia. Sekarang mana suamimu itu? Dia lagi cari kerja mah. Mila berbohong, padahal Ahmad sedang berkunjung ke tempat Pak Budi. Ya sudah. Kalau ada apa-apa, telepon mama ya. Iya mah, siap. Telepon ditutup. Mila kembali menimang-nimang kucing hitam kesayangannya. Sengaja Pak Budi meminta Ahmad untuk berkunjung ke posnya. Ukuran pos Pak Budi tidak terlalu besar, seperti kontrakan petakan. Di dalamnya ada tempat tidur, kursi, dispenser, rice cooker, dan sebuah televisi. Ahmad duduk di kursi sedangkan Pak Budi duduk di tepi tempat tidurnya. Mas,
ada sosok gaib yang mengikuti istrimu. Saya juga ngerasa begitu, Pak. Saya punya cara agar sosok gaib itu pergi dari istrimu, Mas. Bagaimana, Pak? Pak Budi mengeluarkan sebuah keris dari kolong tempat tidurnya. Ini keris sakti, Mas. Di dalamnya ada jin baik yang bisa ngusir jin-jin jahat. Cara kerjanya gimana, Pak? Kalau Mas keluarkan keris ini dari sarungnya, lalu Mas tancapkan di belakang villa, maka jin baik dalam keris ini akan menjaga keluarga Mas dari jin jahat. Ahmad mengangguk, dalam hatinya bergumam, bisa jadi keris ini akan mencabut ajian jaran goyang dari tubuh Mila. Bagi Ahmad, keris Pak Budi adalah ancaman, jadi dia enggan menerima keris itu. Saya pikir-pikir dulu ya, Pak. Soalnya saya nggak pernah mainan barang sakti, jadinya saya takut. Pak Budi heran dengan sikap Ahmad. Dikasih solusi malah menolak. Semenjak saat itu, Ahmad berpikir kalau Pak Budi ini adalah ancaman besar bagi kelangsungan rumah tangganya. Dia bukan orang sembarangan. Bisa dikatakan kalau Pak Budi ini adalah orang yang sakti. Bisa jadi saat Ahmad lengah, Pak Budi diam-diam menancapkan keris saktinya di belakang villa. Maka pada suatu malam, Ahmad gelap hati, dibawanya sebuah linggis untuk membunuh Pak Budi. Langkahnya tergesa karena takut ada orang yang melihat aksinya. Sesampainya di pos Pak Budi, ia mengetuk pintu. Wah, Mas, tumben malam-malam begini datang ke pos saya. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Tanpa basa-basi lagi, dihantamkan linggis ke batang leher Pak Budi. Seketika Pak Budi terkapar, pingsan. Agar pembunuhannya bersih, ia tidak melukai permukaan kulit Pak Budi, melainkan membekap wajahnya dengan sebuah bantal. Ditekan bantalnya pada permukaan wajah Pak Budi, hingga membuat lelaki itu kejang-kejang dan tewas seketika. Dengan tergesa Ahmad mencari keris sakti di bawah tempat tidur Pak Budi. Setelah berhasil menemukannya, Ahmad menyelipkan ke kantong celananya. Yang dilakukan Ahmad berikutnya adalah melenyapkan jasadnya agar tidak ada seorang pun yang tahu kalau Pak Budi dibunuh. Sebuah lubang yang sudah disiapkan Ahmad untuk mengubur jasad, lubang yang ia gali tidak jauh dari vilanya. Setelah selesai mengubur jasad, Ahmad berusaha meratakan permukaan tanahnya, kemudian melapisinya dengan rerumputan. Lokasi lubang yang Ahmad gali juga jarang sekali dikunjungi orang. Dalam sebulan, Ahmad yakin rumput-rumput itu akan tumbuh subur menimbun jasad Pak Budi. Setelah semuanya dikerjakan dengan baik, Ahmad merasa lega. Sekarang tidak ada lagi ancaman bagi kelangsungan rumah tangganya bersama Mila. Perihal keris sakti, Ahmad akan menjaganya agar tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan keris itu. Sepulang dari mengubur jasad Pak Budi, dari luar rumah, tepatnya dari pantulan tirai jendela, Ahmad melihat Mila sedang bercumbu dengan seorang lelaki yang tidak dikenalnya. Mereka berdua terlihat sangat mesra. Dengan amarah yang berapi-api, Ahmad menendang pintu yang kebetulan tidak dikunci. Namun tidak ada siapa-siapa di ruang tamu. Mila juga sedang tidur dengan pulas di atas tempat tidur. Semenjak saat itu, kejadian demi kejadian aneh mulai menghantui Ahmad. Seperti ada yang mengikuti Mila, dan Ahmad yakin makhluk gaib itu lebih dari satu. Mila juga semakin hari tingkahnya semakin aneh, seperti ada yang mengendalikannya. Akhir-akhir ini, Mila selalu sibuk dengan kucing hitamnya. Bahkan perlakuan Mila kepada kucingnya bukan lagi seperti majikan dan hewan peliharaan. Sekarang terlihat seperti sepasang kekasih, selalu bercumbu berlebihan, digendong kemana-mana. Sekalipun ke kamar mandi, Mila pasti membawa serta kucingnya.
Kamu kenapa sih ngurus kucing melulu? Ahmad tiba-tiba naik pitam. Ia marah lantaran tidak ada makanan di dapur. Mila tidak masak. Seharian hanya main dengan kucing hitamnya. Sayang, muah. Mila tidak memperdulikan kemarahan Ahmad. Masih selonjoran santai di atas sofa sambil memeluk kucing hitamnya. Mila, kamu dengar apa enggak sih? Tetap tidak ada respon. Jengkel, Ahmad menarik paksa kucing hitam dari pelukan Mila lalu membantingnya ke dinding. Panik, kucing hitam berlarian ke dapur. Kamu kenapa sih? Gak bisa banget lihat orang bahagia. Mila melawan. Ia berdiri di hadapan Ahmad. Aku itu suami kamu, Mila. Dari kemarin aku perhatiin, kamu cuma mainan kucing terus. Kamu sampai lupa masak. Mana kucingnya? Aku bunuh sekalian. Jangan, Mas. Jangan. Aku mohon jangan. Aku sayang banget sama kucing itu. Mila menangis sambil memegangi lengan kanan Ahmad. Baru pertama kali Ahmad melihat istrinya menangis, lalu juga hatinya. Ia tidak tega. Segera Ahmad meminta maaf sambil mengecup kening istrinya yang masih menangis terseduh-seduh. Yang terjadi di hari selanjutnya sangat di luar nalar Ahmad. Tengah malam ia terbangun karena mendengar suara erangan dari dapur, seperti sedang bersetubuh. Pelan-pelan Ahmad mengintipnya. Sosok makhluk gaib berbulu hitam dengan ekor panjang menjulur ke lantai sedang menyetubuhi istrinya. Ternyata kucing hitam yang selama ini menemani Mila adalah jelmaan jin jahat, yang tidak lain adalah anak buahnya Nyai penghuni air terjun Pangelangan. Dengan amarah yang meletup-letup, Ahmad mengambil keris sakti yang ia sembunyikan di lemari, kemudian menghantamkan ke tubuh makhluk gaib tersebut. Seketika makhluk gaib itu menghilang, Mila terkapar tidak berdaya di atas lantai. Hari demi hari berlalu, Mila semakin aneh. Apalagi semenjak kucing hitam kesayangannya hilang, dia seperti orang gila. Sudah tidak mau urus suami, tidak pernah masak lagi. Jangankan masak, rumah saja kalau bukan Ahmad yang bersih-bersih, maka sudah terbengkalai. Makin hari Ahmad makin khawatir melihat keadaan Mila. Ia tidak bisa lagi diajak bicara. Menjadi pendiam dan terkadang marah-marah sendiri, kadang tertawa sendiri. Ia sering memanggil kucing hitamnya itu yang hilang entah kemana. Ahmad pernah bermimpi didatangi oleh sosok jin penghuni keris. Jin itu mengatakan kalau nyawa Mila dalam bahaya. Ilmu jaran goyang harus segera dicabut dari tubuh Mila. Setelah memantapkan niat, Ahmad akhirnya menancapkan keris di belakang villa. Seketika saja jari terdengar dari kamar. Mila terlihat kesakitan sebab ilmu jaran goyang akan keluar dari dalam tubuhnya. Ahmad berdiri menuju ke mulut pintu, memperhatikan Mila yang sedang menjerit-jerit kesakitan. Andai setelah jaran goyang dicabut, kemudian Mila tidak lagi mencintainya, ia sudah siap dengan itu. Sudah tidak tahan Ahmad melihat penderitaan Mila selama ini. Ada rasa sesal dalam hatinya, tapi semua sudah terlanjur terjadi. Yang harus diketahui dari ilmu pelet adalah soal tumbal. Bila seseorang menggunakan ilmu pelet, itu artinya dia melakukan perjanjian dengan setan. Jaran goyang tidak cukup ditukar dengan hanya bertapa. Ilmu jaran goyang adalah milik setan dan pasti meminta imbalan nyawa. Sialnya hal itulah yang tidak disampaikan Abah Kuir pada Ahmad. Ada yang ditutup-tutupi oleh Abah Kuir. Seharusnya tidak sepantasnya Ahmad percaya pada orang yang baru dikenalnya di bus, apalagi menawarkan ajaran setan yang bisa berujung tragis. Tanpa Ahmad ketahui, sebenarnya Abah Kuir sedang dalam proses menyempurnakan ilmu hitamnya. Guru besarnya adalah setan yang tinggal di Gunung Kawi.
sebuah gunung tempat pesugihan dan ilmu kebatinan. Syarat terakhir yang harus Abah Kuir lakukan adalah mencari murid yang ingin mempelajari ilmu jaran goyang. Karena ilmu jaran goyang ini nantinya akan memakan tumbal untuk persembahan gurunya Abah Kuir. Untung saja ia bertemu dengan Ahmad, orang yang tidak tahu apa-apa tentang jaran goyang, sehingga Abah Kuir bisa memanfaatkannya. Dari dalam kamar yang gelap, Abah Kuir sedang berdiri dengan satu kaki. Kaki kanannya diangkat dan telapak kakinya ditempelkan pada paha kiri. Kedua tangannya bersedekap di perut, matanya terpejam, badannya telanjang hanya mengenakan celana pendek hitam. Bibirnya bergetar hebat. Ia tengah merasakan kalau ilmu hitam miliknya sudah sempurna. Abah Kuir senang saat mendengar bisikan jin memberitahunya kalau ruh Mila sudah dibawa ke Gunung Kawi. Tiba-tiba saja lampu villa mati. Kebetulan malam itu Ahmad sedang mandi. Segera ia membersihkan busa dari badannya, meraih handuk dan menyalakan senter HP-nya. Sudah hampir 1 bulan Ahmad tinggal di villa milik keluarga Mila. Baru kali ini kejadian mati lampu. Sayang. Ahmad berjalan dengan perlahan menuju kamar. Mila. Pintu kamar tidak dikunci sehingga Ahmad dapat dengan mudah membukanya. Engsel pintu mengeluarkan suara ngilu. Ahmad sempat menutup telinga kirinya. Ia selalu lupa untuk meminyaki engsel pintu. Tepat di depan lemari pakaian, Mila sedang berdiri membelakangi Ahmad. Ia tertunduk, cahaya senter HP-nya menyinari punggung Mila. Mila sayang. Ahmad tegang. Mila sama sekali tidak menjawab, masih mematung membelakangi Ahmad. Saat Ahmad menyentuh pundaknya, tiba-tiba saja pakaian Mila berjatuhan. Badannya hilang seketika entah kemana. Rupanya kekuatan keris sakti tidak bisa mengalahkan kesaktian jaran goyang. Ilmu hitam itu tetap meminta tumbal. Memang sudah semestinya barang siapa yang meminta bantuan ke setan, maka akan terjerumus pada kesesatan dan juga penyesalan. Dan sekarang jasad wanita pujaan Ahmad hilang seketika. Ia kebingungan. Dicabut saja keris di belakang vilanya, lalu memukul-mukulkan keris sakti ke dinding kamar, berharap Mila bisa kembali lagi. Tapi semuanya nihil. Mila hilang digondol oleh makhluk gaib. Sekarang tinggal Ahmad yang menangis di atas tempat tidur. Ia tidak menyangka ternyata mencintai seseorang dengan amat kuat dapat membunuh akal sehat. Menyesal sekali Ahmad menggunakan ilmu jaran goyang. Ya, Abah Kuir. Ahmad harus menemui lelaki tua yang mengajarinya ilmu jaran goyang. Pikir Ahmad, dialah satu-satunya lelaki yang bisa memberinya petunjuk. Ahmad berani melakukan apapun demi menyelamatkan Mila. HP Mila tiba-tiba berdering. Iya mah. Ahmad mencoba untuk tenang. Mila kemana? Oh, dia udah tidur mah. Coba bangunkan, Mama mau ngomong. Aduh, kasihan mah. Saya nggak tega kalau ngebanguninnya. Kayaknya dia kelelahan mah. Oh, ya udah. Besok pagi ya, Mama akan telepon lagi. Mama kangen sama Mila. Iya mah. Nanti Ahmad sampaikan ke Mila. Jantung Ahmad berdebar hebat. Tidak terbayang kalau sampai ibunya Mila tahu bahwa Mila sekarang hilang. Ahmad pasti dituntut. Malam itu juga Ahmad harus mendatangi Abah Kuir untuk meminta petunjuk tentang keberadaan Mila yang hilang entah kemana. Setibanya di rumah Abah Kuir, Ahmad tidak menjumpai siapapun di dalam rumah panggungnya itu. Kata penduduk kampung, sudah 1 minggu Abah Kuir pergi entah kemana. Hal seperti itu sudah biasa. Abah Kuir sebagai dukun sakti suka berpergian selama berhari-hari.
tanpa seorang pun yang tahu ia pergi kemana. Dengan perasaan kesal, Ahmad mendobrak pintu rumah Abah Kuir yang menggeledah seluruh ruangan rumah. Ditemukan kertas mencurigakan berserak di atas lantai bambu. Di atas kertas ada sebuah nama yang ditulis menggunakan darah, entah darah apa. Nama itu tidak lain adalah Mila. Ahmad meraih lembaran kertas lain. Di sana tertulis Tumbal Gunung Kawi. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apa hubungannya Mila dengan Tumbal Gunung Kawi? Nasib naas menimpa Ahmad. Kasus pembunuhan Pak Budi terbongkar. Ia menjadi tersangka dan terbukti bersalah. Selain itu, kedua orang tua Mila menuntut atas kehilangan Mila. Mereka menuduh kalau Mila juga dibunuh oleh Ahmad. Atas tindakan itu, ia diseret ke meja hijau. Sebenarnya belum ada bukti kalau Ahmad bersalah atas hilangnya Mila. Berkali-kali Ahmad mengikuti sidang kasus Mila. Selama menjalani persidangan, Ahmad ditahan dalam penjara yang penghuninya sangat padat. Selama di penjara itulah ia bermimpi bertemu dengan Mila yang meminta tolong padanya. Dalam mimpinya Ahmad melihat Mila menjadi budak setan di Gunung Kawi. Hal itu sudah disampaikannya saat di persidangan, tapi mereka menganggap kalau Ahmad sedang mengada-ngada. Di sebuah sidang, Ahmad dijenguk oleh bapaknya Mila. "Kali ini aku akan bicara baik-baik sama kamu, Mat. Tolong jujur. Apakah kamu benar-benar membunuh Mila?" "Saya sayang sama Mila, Pak. Mana mungkin saya membunuhnya?" Air mata Ahmad menetes. "Terus di mana anakku sekarang, Ahmad?" "Aku tidak tahu, Pak. Malam itu pas mati lampu, tiba-tiba Mila menghilang." Sebuah tamparan melayang ke pipi Ahmad. Polisi yang sedang berjaga menghampiri dan meminta Parman agar tenang. "Ampun, Pak. Katakan, di mana anakku?" "Saya yakin Mila ada di Gunung Kawi, Pak. Saya ngaku saja, Pak. Dulu saya menggunakan ilmu pelet jaran goyang agar Mila mau dengan saya." "Kurang ajar." Tidak tahan lagi Parman mendengar pengakuan Ahmad. Sebuah tinju mendarat di pipi kanan Ahmad. Ia terjungkal dari kursinya. 3 polisi yang sedang bertugas di ruangan jenguk panik melihat kejadian barusan. Mereka langsung mengamankan Ahmad ke dalam selnya. Beberapa bulan kemudian, kasus Mila ditutup. Tidak ada bukti yang kuat kalau Ahmad melakukan pembunuhan terhadap Mila. Tapi ia tetap dijatuhi hukuman penjara untuk kasus pembunuhan Pak Budi. Mila dinyatakan sebagai orang hilang dan pihak kepolisian terus berusaha melakukan pencarian. Sementara Ahmad hampir setiap malam didatangi Mila di dalam mimpinya. Istrinya itu terus-terusan meminta tolong agar dibebaskan dari perbudakan setan Gunung Kawi. Bersambung.